Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai market risk. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Deliana Arianti dengan NIM 2019-12-11-015. Selanjutnya ada Fania Audrey Wibowo dengan NIM 2019-12-11-029. Ada Wulandari dengan NIM 2019-12-11-033. Dan saya sendiri, Inastiarini, dengan NIM 2019-12-11-049. Next. Selanjutnya ada introduction. Di sini risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan pada lembaga keuangan pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, terutama perubahan ekstrem dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Secara konseptual, portofolio perdagangan lembaga keuangan dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dengan cepat dibeli atau dijual di pasar keuangan yang terorganisir, seperti posisi long and short term dalam obligasi, komoditas, valuta asing, sekuritas, ekuitas, swap suku bunga, dan opsi. Trading book menghasilkan keuntungan dan kerugian perdagangan bagi lembaga keuangan yang dicatat sebagai bagian dari pendapatan dan beban non-bunga. Portofolio investasi atau dalam kasus bank, apa yang disebut dengan banking book berisi aset dan kewajiban yang relatif tidak liquid dan disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti pinjaman konsumen dan komersial, deposito retail, dan cabang. Banking book menghasilkan pendapatan bunga dan biaya serta beban bunga bagi lembaga keuangan. Next. Selanjutnya, pendapatan dari aktivitas perdagangan semakin menggantikan pendapatan dari aktivitas lembaga keuangan tradisional. Hal tersebut berupa simpanan dan pinjam-meminjam. Ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan atau risiko pasar dapat diukur selama periode sesingkat 1 hari atau selama 1 tahun. Sementara, regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang ditahan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lembaga keuangan swasta mengambil pandangan jangka pendek. Di sini banking book, asetnya ada cash, loans, premises and equipment, other illiquid asset, dan liabilities-nya ada deposit, other illiquid borrowed funds, dan capital. Trading book, asetnya ada bonds, commodities, foreign exchange, equities, dan mortgage securities. Di sini liabilities pada trading book-nya ada bonds, commodities, foreign exchange, dan equities. Investasi atau perbankan, buku dan buku perdagangan dari sebuah komersial bank. Next. Selanjutnya, calculating market risk exposure. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana telah mengembangkan model risiko pasar. Dalam pengembangan model ini, ada 4 pendekatan utama yang telah diikuti. Yang pertama yaitu ada risk matrix atau or the variance or covariance approach. Yang kedua ada historic or back simulation. Yang ketiga ada Monte Carlo simulation. Yang terakhir ada expected shortfall. 3 model pertama yaitu menawarkan metode yang berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai berisiko. Setelah itu, mempertimbangkan risk matrix terlebih dahulu dan kemudian membandingkannya dengan pendekatan model internal lainnya, seperti simulasi historis atau kembali. Model shortfall yang diharapkan atau juga disebut dengan nilai bersyarat pada risiko adalah alternatif untuk nilai tradisional pada ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas pengembalian. Mulai
pada Januari 2013, regulator telah mengganti nilai risiko dengan ukuran shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama risiko pasar. Next. Selanjutnya ada the risk matrix model. Tujuan akhir dari model ini merupakan pengukuran risiko pasar dapat dilihat dari pertanyaan berikut dari manajer financial institution. I'm X% sure that the financial institution will not lose more than varian dollar in the next 30 days. Singkatnya, manajemen financial institution menginginkan satu angka dolar yang memberitahu dia exposure risiko pasar financial institution selama beberapa hari ke depan, terutama jika hari-hari itu berubah menjadi hari-hari yang sangat buruk. Ketika JP Morgan mengembangkan model risk matrix pada tahun 1994, ia memiliki 14 model. Dengan lokasi perdagangan aktif sebesar 120 unit independen yang memperdagangkan sekuritas pendapatan tetap, valuta asing, komoditas, derivatif, sekuritas pasar berkembang, dan aset kepemilikan. Selanjutnya, pada tahun 2015, JP Morgan Chase beroperasi di seluruh dunia dan mengadakan perdagangan portofolio bernilai lebih dari 399 dolar miliar. Next. Pada dasarnya, financial institution tersebut khawatir dengan bagaimana mempertahankan ekuitas jika kondisi pasar akan bergerak negatif esok hari. Di sini market risk sama dengan estimate potential loss under adverse circumstance. Risiko pasar diukur dari segi lembaga keuangan daily earnings at risk atau DIR dan memiliki 3 komponen. Di sini ada daily earning at risk sama dengan dollar market value of the position dikali dengan price sensitivity of the position dikali dengan potential adverse move in yield. Di sini mempunyai persamaan yaitu daily earnings at risk sama dengan dollar market value of the position dikali dengan price volatility, di mana hal tersebut berkonsentrasi pada bagaimana model risk matrix yang menghitung pendapatan harian yang berisiko di 3 area perdagangan, yaitu pendapatan tetap, valuta asing atau foreign exchange, dan ekuitas. Dan kemudian, bagaimana memperkirakan risiko agregat dari seluruh portofolio perdagangan untuk memenuhi tujuan manajer financial institution. Ukuran exposure dolar agregat tunggal di seluruh bank pada hari tertentu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulan. Selanjutnya, the market risk of fixed income securities. Misalnya, a financial institution memiliki posisi nilai pasar sebesar 1 juta dolar dalam obligasi tanpa kupon dengan jangka waktu 7 tahun hingga jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar 1.631.483 $83. Imbal hasil dari obligasi tersebut hari ini adalah sebesar 7.243% per tahun, di mana obligasi ini dimiliki sebagai bagian dari portofolio perdagangan. Dengan demikian, untuk dollar market value of position itu senilai 1 miliar dolar, di mana manajer financial institution ingin mengetahui potensi exposure yang dihadapi financial institution jika suku bunga ini bergerak melawan financial institution sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk. Keesokan harinya, beberapa banyak financial institution akan kehilangan tergantung pada volatilitas dari harga obligasinya. Untuk rumusnya sendiri, di sini ada daily price
volatility sama dengan price sensitivity to a small change in yield dikali dengan adverse daily yield move atau dengan MD dikali adverse daily yield move. Untuk the modified duration atau MD of this bond is MD sama dengan dibagi dengan 1 plus R, yaitu 7 dibagi dengan 1,07243, yang hasilnya 6.527, di mana imbal hasil obligasinya itu sebesar R-nya 7.243%. Untuk memperkirakan volatilitas harga dikalikan MD obligasi dengan pergerakan hasil harian yang merugikan yang diharapkan. Selanjutnya ada foreign exchange. Lembaga keuangan juga aktif untuk berdagang valuta asing atau FX. Di mana untuk rumusnya sendiri ada DIAR sama dengan dollar value of position dikali dengan price volatility. Misalnya melihat kembali dari nilai tukar euro atau dolar selama tahun terakhir dengan volatilitas atau standar deviasi. Persentage harian berubah nilai tukar spot yaitu 56,5 BP. Namun misalkan financial institution ini tertarik pada gerakan yang merugikan, yaitu gerakan buruk yang tidak akan terjadi lebih dari 1% dari waktu atau 1 hari dalam setiap 100 hari. Secara statistik, jika perubahan nilai tukar secara historis terdistribusi normal, maka nilai tukar harus berubah ke arah yang merugikan sebesar 2,33, yaitu dari 2,33 dikali dengan 56,5 BP. Agar perubahan ini dianggap hanya terjadi 1 hari dalam setiap 100 hari. Untuk rumusnya sendiri tadi foreign exchange volatility sama dengan 2,33 dikali dengan 56,5 BP, yaitu hasilnya 131.645 BP. Dengan kata lain, selama tahun lalu, nilai euro turun terhadap dolar sebesar 131.645 BP, yaitu 1% dari waktu ke waktu. Maka dapat dihitung dengan rumus DIR sama dengan dollar value of position dikali FX volatility, yaitu $1 million dikali dengan 0,013 sama dengan 13.164 dolar. Dengan potensi pendapatan harian terhadap perubahan nilai tukar euro terhadap dolar yang merugikan untuk financial institution dari kepemilikan mata uang spot sebesar 800.000 euro. Selanjutnya ada equities, yaitu capital asset pricing model atau CAPM. Ada 2 jenis resiko terhadap posisi ekuitas dalam suatu saham individual. Di mana untuk rumusnya sendiri di sini ada total risk sama dengan systematic risk ditambah dengan unsystematic risk. Untuk resiko sistematik mencerminkan pergerakan bersama saham tersebut dengan portofolio pasar yang dicerminkan oleh pergerakan saham tersebut, beta atau BI. Dan volatilitas portofolio pasar yang dilambangkan dengan sigma MT. Sedangkan untuk resiko tidak sistematis khusus untuk perusahaan itu sendiri, yaitu sigma EIT. Dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, resiko tidak sistematis ini dilambangkan dengan sigma kuadrat EIT, yaitu akan sama dengan 0, yang meninggalkan pasar sistematis tidak dapat didiversifikasi, namun juga dapat sangat beragam resiko.
Jika portofolio perdagangan financial institution ini mengikuti pengembalian pada indeks pasar saham, maka dari portofolio itu akan menjadi satu, karena pergerakan pengembalian portofolio financial institution akan satu ke satu dengan pasar, dan simpangan portofolio akan sama dengan standar deviasi indeks pasar. Selanjutnya ada portfolio aggregation. Sebelumnya sudah menganalisis mengenai pendapatan harian dengan resiko posisi perdagangan individu. Contoh-contoh tersebut dianggap sebagai jaminan pendapatan tetap 7 tahun tanpa kupon dengan nilai pasar 1 juta dolar. Posisi di Eurospot nilai pasarnya itu sebesar 1 juta dolar. Dan posisi dalam indeks pasar saham AS Amerika Serikat yaitu nilai pasarnya sebesar 1 juta dolar. Dengan ketentuan yang pertama 7 year terus 7 year zero coupon bond sebesar 15.210 dolar, Eurospot-nya 13.164 dolar, lalu US equities-nya sebesar 46.600 dolar. Selanjutnya mengenai historik, yaitu back simulation approach. Kritik utama dari risk matrix adalah kebutuhan untuk mengasumsi distribusi simetris atau normal untuk semua pengembalian aset. Kritik lainnya adalah bahwa model VaR seperti risk matrix itu akan mengabaikan resiko dari pembayaran bunga yang masih harus dibayar pada sekuritas utang financial institution. Dengan demikian, model VaR ini akan meremehkan probabilitas sebenarnya dari default dan tingkat modal yang tepat untuk menghadapi resiko ini. Karena pertimbangan ini dan pertimbangan lain yang dibahas, banyak lembaga keuangan yang telah mengembangkan model resiko pasar dan juga telah menggunakan historik atau back simulation approach. Keuntungan dari historik ini yaitu yang pertama itu sederhana, lalu yang kedua tidak mengharuskan pengembalian aset terdistribusi secara normal, dan yang ketiga tidak mengharuskan korelasi atau standar deviasi pengembalian aset dihitung. Selanjutnya, di sini ada tabel 15.6 di mana Financial Institution Amerika Serikat memperdagangkan dua mata uang, yaitu yen Jepang dan franc Swiss atau SFR. Pada tabel 15.6 ini ada 6 langkah yang diperlukan untuk menghitung VaR dari portofolio mata uangnya. Untuk step satunya, ukur exposure, di mana ubah posisi mata uang asing hari ini menjadi setara dolar dengan menggunakan nilai tukar hari ini. Dengan demikian, evaluasi posisi foreign exchange financial institution pada 1 Desember 2018 menunjukkan bahwa ia ini memiliki posisi long sebesar 5 juta dolar, yaitu dari 500 juta yen dibagi dengan 100 yen dibagi dengan 1 dolar dalam yen, dan untuk dalam franc Swiss-nya di sini 18.181.818, yang mana SRF-nya itu 20 juta dibagi dengan 1,1 dibagi dengan 1 dolar dalam franc Swiss-nya. Untuk step yang kedua, mengukur sensitivitas, di mana mengukur sensitivitas ini setiap posisi FX atau foreign exchange dengan menghitung deltanya, yaitu delta mengukur perubahan nilai dolar dari setiap posisi foreign exchange jika yen atau franc Swiss ini terdepresiasi atau menurun nilainya sebesar 1% terhadap dolar, seperti dapat dilihat dari tabel
15.6 baris ke-6, yaitu delta untuk posisi yen Jepang adalah minus $49.505. Lalu untuk posisi franc Swiss-nya itu sebesar $180.018 di posisi minus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diliana. Selanjutnya adalah step 3 dari tabel 15.6. Jadi yang step 3 itu mengukur resiko. Lihatlah persentase perubahan aktual dalam nilai tukar, yaitu yen per dolar dan franc Swiss per dolar, pada masing-masing dari 500 hari terakhir. Dengan demikian, pada tanggal 30 November 2018, nilai yen terhadap dolar turun sebesar 0,5% sepanjang hari, sedangkan franc Swiss turun nilainya terhadap dolar sebesar 0,2%. Perlu dicatat juga bahwa jika mata uang diapresiasi nilainya terhadap dolar, maka tanda terhadap angka pada baris ke-7 dari tabel 15.6 akan menjadi negatif, yaitu dibutuhkan lebih sedikit unit mata uang asing untuk membeli $1 daripada hari sebelumnya. Seperti yang dapat dilihat pada baris ke-8, menggabungkan delta atau ukuran sensitivitas perubahan nilai dolar dari posisi foreign exchange untuk perubahan 1% dalam nilai tukar dan perubahan persentase aktual di setiap kurs foreign exchange, berarti kerugian totalnya sebesar $60.756,1 jika lembaga keuangan telah memegang posisi saat ini, yaitu 500 juta yen dan 20 juta Swiss franc pada hari itu, yaitu tanggal 30 November 2018. Next. Selanjutnya adalah step 4 untuk tabel 15.6. Di step 4 ini mengulangi langkah seperti langkah 3. Langkah 4 mengulangi latihan yang sama untuk posisi yen dan franc Swiss, tetapi menggunakan perubahan nilai tukar aktual, yaitu pada tanggal 29 November 2018, 28 November 2018, dan seterusnya. Artinya itu untuk menghitung kerugian dan atau keuntungan foreign exchange pada masing-masing dari 500 hari perdagangan terakhir. Hal ini tidak termasuk akhir pekan dan hari libur ketika pasar foreign exchange ditutup. Ini sama dengan kembali ke masa lalu selama 2 tahun. Untuk setiap hari ini, perubahan aktual dalam nilai tukar dihitung seperti yang pada baris ke-7 dan dikalikan dengan setiap posisi dengan angka pada baris ke-6 dari tabel 15.6. Kedua angka ini kemudian dijumlahkan untuk mencapai ukuran risiko total untuk masing-masing dari 500 hari terakhir. Next. Selanjutnya adalah step 5 dari tabel 15.6. Di step 5 ini memberikan peringkat hari berdasarkan risiko dari yang terburuk hingga yang terbaik. Langkah-langkah risiko ini kemudian dapat diurutkan dari yang terburuk hingga yang terbaik. Jelas kerugian terburuk ini akan terjadi pada posisi di tanggal 6 di tahun 2017. Dengan total kerugian sebesar $119.096. Sementara skenario terburuk ini menarik bagi manajer lembaga keuangan atau financial institution tertarik pada kasus terburuk sebesar 1%, yaitu kerugian yang tidak terjadi lebih dari 5 hari dari 500 hari, yaitu 5 dibagi 500 sama dengan 1%. Seperti yang dapat dilihat dalam contoh, kerugian terburuk kelima dari 500 hari terjadi pada tanggal 8 Agustus 2017, di mana kerugiannya berjumlah 97.000
$97.210. Next. Selanjutnya step 6 dari tabel 15.6 yaitu variance. Jika diasumsikan bahwa distribusi nilai tukar masa lalu baru-baru ini merupakan cerminan akurat dari kemungkinan distribusi perubahan nilai tukar di masa depan, bahwa perubahan nilai tukar ini memiliki distribusi stasioner, maka $97.210 dapat dilihat sebagai nilai foreign exchange yang beresiko atau varian exposure financial institution pada 1 Desember tahun 2018. Artinya, jika besok dalam kasus ini, yaitu di tanggal 2 Desember 2018, adalah hari yang buruk di pasar foreign exchange, dan mengingat posisi foreign exchange long yen-nya sebesar 500 juta dan long franc Swiss-nya sebesar 20 juta, maka financial institution dapat mengharapkan untuk adanya kehilangan sebesar $97.210 atau lebih dengan probabilitasnya sebesar 1%. Ukuran varian ini kemudian dapat diperbarui setiap hari saat posisi foreign exchange berubah dan deltanya juga berubah. Misalnya, mengingat sifat perdagangan valuta asing, di mana posisi yang diadakan yaitu pada tanggal 5 Desember 2018 bisa sangat berbeda dari yang diadakan pada tanggal 1 Desember 2018. Next. Selanjutnya ada the historic atau bad simulation model versus risk matrix. Jadi salah satu manfaat dari adanya pendekatan historis atau simulasi kembali ini bahwa tidak perlu menghitung deviasi standar dan korelasi atau mengasumsikan distribusi normal untuk adanya pengembalian aset dalam menghitung angka risiko portofolio di baris ke-9 yang ada pada tabel 15.6. Keuntungan kedua yaitu secara langsung dapat memberikan nomor dari skenario yang terburuk seperti dalam contoh yaitu kerugian sebesar $119.096 yang ada pada langkah 5. Sedangkan risk matrix karena mengasumsikan pengembalian aset terdistribusi normal atau pengembalian itu dapat mencapai plus dan minus yang tak terhingga, sehingga tidak dapat memberikan nomor skenario seperti the historic back simulation, itu skenario kasus terburuk hingga kasus yang terbaik. Next. Selanjutnya ada the Monte Carlo simulation approach. Jadi the Monte Carlo simulation approach ini digunakan untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh beberapa pengamatan. Biasanya simulasi pada pengamatan ini merupakan tambahan yang disusun menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo, sehingga pengembalian atau tingkat yang dihasilkan ini akan mencerminkan probabilitas yang telah terjadi dalam periode historis. Pendekatan simulasi ini akan menghasilkan skenario foreign exchange yang realistis sebagai volatilitas historis dan korelasi antara kurs foreign exchange dikali dengan nilai yang diambil secara acak. Oleh karena itu, simulasi dari Monte Carlo merupakan alat untuk mempertimbangkan penilaian portofolio di bawah semua kemungkinan kombinasi faktor yang menentukan nilai sekuritas. Model ini menghasilkan nilai pasar acak yang diambil dari distribusi normal multivarian yang mewakili setiap variabelnya. Kotak perspektif industri kemudian akan menguraikan proses yang diikuti Citigroup dalam memperkirakan varians menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo dan memberikan lebih banyak detail mengenai varians. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fania.
Selanjutnya ada expected shortfall, di mana varian sesuai dengan titik kerugian tertentu pada distribusi probabilitas. Hal tersebut tidak dapat memberikan informasi tentang ukuran potensi kerugian yang melebihinya, yaitu varian sepenuhnya mengabaikan pola dan tingkat kerugian pada bagian akhir yang ekstrim. Dengan demikian, varian hanya memberikan sebagian informasi tentang tingkat kemungkinan kerugian, terutama pada distribusi probabilitas tidak normal. Kelemahan varian menjadi sangat jelas selama krisis keuangan karena pengembalian aset yang sangat turun ke bagian akhir dari distribusi yang tidak terbentuk normal. Next. Selanjutnya ada regulatory model, the BIS Standard Risk Framework. Pengembangan model risiko pasar internal oleh financial institution seperti JP Morgan Chase merupakan tanggapan atas proposal Bank for International Settlements atau BIS pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur risiko pasar bank dengan memberlakukan persyaratan modal pada portofolio perdagangan. Bank for International Settlements adalah organisasi yang mencakup bank sentral terbesar di dunia. Lalu BIS juga termasuk di dalamnya, yaitu Federal Reserve, yang memutuskan pendekatan terakhir untuk mengukur risiko pasar dan cadangan modal yang diperlukan oleh financial institution untuk menahan dan bertahan dari kerugian risiko pasar. Tingkat modal yang diperlukan untuk melindungi risiko pasar ini merupakan tambahan dari tingkat modal minimum yang harus dimiliki bank untuk tujuan risiko kredit. Bank-bank di negara yang menjadi anggota BIS dapat menghitung risiko pasar mereka menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan kerangka standar sederhana, lalu yang kedua menggunakan persetujuan regulator menggunakan model internal yang mirip dengan model-model yang sudah dijelaskan di atas seperti the Monte Carlo Simulation Approach dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada partial risk factor approach, yaitu pendekatan faktor risiko parsial yang menerapkan bobot risiko pada nilai pasar sekuritas portofolio perdagangan dengan penyempurnaan untuk mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi di seluruh sekuritas secara hati-hati. Pendekatan faktor risiko parsial memerlukan proses berikut yang harus diikuti oleh lembaga keuangan untuk menentukan kebutuhan modal. Yang pertama yaitu assign instrument to asset bucket, yaitu instrumen ditempatkan dalam aset bucket di masing-masing dari 5 kelas risiko sesuai dengan kesamaan risiko mereka. Kelima risiko termasuk kelas risiko termasuk foreign exchange, suku bunga, ekuitas, kredit, termasuk sekuritisasi, dan komoditas. Yang kedua ada calculate each bucket risk measure, yaitu ukuran risiko dihitung untuk setiap bucket menggunakan formula yang ditentukan regulator. Nilai pasar aset di setiap bucket dikalikan dengan bobot risiko. Bobot risiko sendiri telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset seperti falas, suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Exposure risiko untuk setiap bucket dihitung menggunakan kesamaan berikut. Berikut adalah rumusnya, di mana MP adalah nilai posisi 0 dalam ekuitas, dan RW dengan bobot risiko yang dibebankan ke ekuitas I, dan selanjutnya adalah parameter korelasi antara ekuitas I dan J. Next.
Yang ketiga ada aggregate bucket, di mana ukuran risiko dari bucket aset individu dikumpulkan untuk mendapatkan kebutuhan modal untuk portofolio perdagangan, dan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Dari rumus tersebut, adanya parameter korelasi antara bucket B dan C ditentukan oleh regulator. Istilah pertama dalam formula ini menggabungkan resiko di seluruh bucket tanpa mempertimbangkan diversifikasi lintas bucket atau jumlah kuadrat. Istilah kedua menyesuaikan untuk korelasi arah yang sama antara jenis aset di B dan C. Korelasi telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset. Next. Selanjutnya, the BIS Regulation and Large Bank Internal Model. Persyaratan modal bank for international settlement atau BIS untuk exposure resiko pasar yang diperkenalkan pada Januari tahun 1998 memungkinkan bank-bank besar dengan tunduk pada izin peraturan untuk menggunakan model internal mereka sendiri untuk menghitung risiko pasar kerangka kerja standar. Persyaratan modal risiko pasar dimasukkan sebagai bagian dari apa yang dikenal sebagai aturan model Basel I. Namun, rincian perhitungan modal telah disempurnakan dan direvisi bertahun-tahun, hingga saat ini model internal lembaga keuangan diatur oleh versi Basel 2.5 yang diimplementasikan pada tahun 2012, dan Basel 3 yang diimplementasikan secara bertahap antara tahun 2013 dan tahun 2019. Untuk kecukupan modal di lembaga keuangan. Pengenalan varian pada Basel 2.5 bertujuan untuk mengurangi siklus pengukuran varian dan mengurangi masalah stress period pasar yang keluar dari periode data yang digunakan untuk menghitung varian setelah beberapa waktu. Next. Basel 3 mengusulkan untuk mengganti model VaR berdasarkan pada teori extreme value dan expected shortfall, di mana perubahan BIS ke expected shortfall menyoroti pentingnya mempertahankan model peraturan yang tidak hanya cukup dengan kondisi pasar yang stabil, tetapi juga dalam periode tekanan keuangan yang signifikan. Dua metode untuk mengidentifikasi stress period dan menghitung kebutuhan modal di bawah model internal adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung berdasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam varian yang ditekankan pada Basel 2.5. Financial institution kemudian akan mencari seluruh periode historis dan mengidentifikasi periode yang menghasilkan expected shortfall tertinggi ketika semua faktor risiko disertakan. Namun, Basel 3 akan mengharuskan financial institution untuk menentukan stress periodnya berdasarkan serangkaian faktor risiko yang telah dikurangi. Setelah financial institution mengidentifikasi stress periodnya, financial institution kemudian harus menentukan expected shortfall untuk set lengkap faktor risiko untuk stress period. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.